Oke, selamat datang di Opma Tells Your Journey. Tentunya bersama saya Aditya Rangga. Pada episode kali ini kita akan membahas seputar Gen Z. Pasti di sini sebagian orang menganggap Gen Z terkait kebiasaan suka tidur, scroll TikTok, dan rebahan. Judul kita pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Gen Z produktif. Emang bisa? Cus, mari kita sikat semuanya. Bersama dua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Mas Fahmi. Oke, halo Mas. Mas Udin. Oke. Mas Fahmi. Sebelumnya pasti nggak asing nih tentang Gen Z. Biasa Mas. Terkait judul kita pada malam hari ini, Gen Z produktif. Emang bisa? Menurut Mas Fahmi sendiri seperti apa sih? Kalau menurut aku sendiri ya Mas ya, berangkat dari pengalaman, aku sendiri tuh pernah menerima beberapa karyawan ya yang dimana itu umurannya tuh setara dengan Gen Z. Dari pengalamanku sendiri itu mungkin dari 10 karyawan itu hanya cuma 2 yang produktif. Jadi aku berangkat dari situ bahwasannya aku memiliki pendapat Gen Z itu kurang produktif tuh karena apa? Menurutku karena malas sendiri. Yang dimana dulu aku pernah memimpin satu project wedding WO. Itu trainingan 2 orang. Nah, yang dimana 2 orang itu Gen Z semua. Dari pengalamanku itu apa ya? Mungkin nggak usah disebut namanya. Jadi 2 orang itu kalau nggak disuruh tuh nggak kerja. Jadi itu kayak apa sih? Kayak Gen Z sekarang gitu kurang loh. gitu ya. Oke. Inisiatifnya tuh kurang. Jadi walaupun udah di briefing dengan job desk yang ada, tetapi kayak misal nih WO udah selesai, ijab tuh biasa kan tahu ijab ya. Ijab selesai kan harusnya pindah kursi lah, minimal pindah kursi atau bersih-bersih. Nah saat itu tuh enggak, dia malah santai-santai ya. Ya mungkin ya aku nggak kaget lah, itu ya juga masih Gen Z itu tadi. Kalau menurutku itu sih. Jadi rasa malas itu melekat banget pada Gen Z. Oh, oke. Jadi kurangnya ini ya, rasa kepedulian ya? Iya, bisa dikatakan begitu. Oke. Kita simak dulu penjelasan dari Mas Fahmi. Kita ke narasumber kita yang kedua kali ini, Mas Udin. Gimana Mas Udin menurut Anda terkait Gen Z produktif? Emang bisa? Gen Z produktif emang bisa. Menurut saya itu bisa-bisa saja nih Mas. Gen Z produktif itu malahan sudah dibantu teknologi. Jadi dapat mudah banget kalau produktif. Jadi bukan masalah Gen Z atau siapanya. Ini masalah pribadinya. Jadi berarti Gen Z jangan dicap buruk atau gimana itu Mas. Iya. Berarti dari individunya tersebut. Betul. Dari Gen Z bisa produktif, generasi milenial juga bisa produktif atau yang lain, tapi jangan stereotipnya kepada Gen Z itu negatif. Selalu negatif ya? Betul, itu gimana? Cenderung tidur. Itu tadi scroll kan TikTok. Itu kan juga kembali lagi ke orangnya sih ya. Nah, ke Gen Z-nya sendiri. Kan juga banyak Gen Z sekarang tuh berprestasi juga banyak. Salah satunya juga mungkin di desain juga di beberapa instansi di Jogja itu malah anak muda semua. Generasi Z. Jadi kalau dipatok semua itu nggak produktif, nggak bisa sih. Cuma mungkin kalau kata orang tuh beberapa oknum aja. Jadi ya mungkin nggak bisa semuanya, harus gitu ya? Harus disamaratain itu nggak bisa. Itu kembali lagi ke Gen Z-nya itu sendiri. Kembali ke diri sendiri ya, bagaimana menyikapinya. Baik, semuanya kita telah mendengarkan dua penjelasan dari narasumber kita. Kemudian apakah kita akan memberikan jalan keluar? Tentu saja pada podcast kali ini saya akan mengasih beberapa solusi terkait Gen Z produktif emang bisa. Yang pertama nih Mas Fahmi. Tadi kan sudah mengutarakan penjelasannya ya mengenai Gen Z produktif emang bisa. Ada nggak sih solusi yang mungkin Mas Fahmi bisa kasih nih ke teman-teman semuanya? Kalau dari aku sendiri ya, kalau melihat Gen Z sekarang itu, kalau bisa sih gimana caranya itu ngilangin rasa malas. Itu kunci sekali. Sama kalau bisa tuh bersosialisasi lebih. Soalnya Gen Z sekarang tuh kalau dari rasa malas tuh nggak bisa lepas banget. Dilihat dari beberapa pengalamanku juga. Jadi gitu sih.
Mungkin lawan rasa malas itu jadi kunci sih menurutku ya. Itu sih. Berarti ini ya, melawan rasa malas dari diri sendiri, gimana caranya kita harus tetap produktif. Ya, Oke. itu sih. Itu Terima kunci. kasih ya penjelasan dari Mas Fahmi nih, sangat mengedukasi. Kemudian narsum kita selanjutnya Mas Udin nih. Gimana Mas? Solusi mungkin mau berbagi tips kepada teman-teman? Nah, Gen Z ini kan sangat melekat banget ya sama teknologi ya, Mas. Ya. Jadi harus pintar-pintar bisa memilah lah yang ada di teknologi itu. Ya ibarat dua belah mata pisau. Jadi bisa mengarah ke negatif atau bisa mengarah ke positif. Tergantung cara menyikapinya sih, Mas. Berarti bagaimana kita itu harus bisa memanfaatkan teknologi ya Mas? Betul. Bukan kita yang termakan oleh teknologi. Betul, jangan sampai terjerumus ya. Ya itu sih, teknologi kan juga apa ya, ngefek banget lah. Iya, Nah, apalagi Gen Z sekarang kan disupport dengan apa ya, gadget mungkin gitu ya. gadget-gadget yang terbaru lah, entah yang teknologinya apa ya, kan AI juga ada. Iya. Jadi apa ya, AI itu Mungkin kayak teknologi nggak memudahkan tapi itu malah meracuni sih. Jadi Gen Z itu merasa ketergantungan gitu ya. Pintar-pintar memilihnya, Mas. nggak usah mikir lah, kita AI aja. Nah itu loh, jadi dari hal-hal kecil itu tuh Gen Z itu tumbuh rasa itu malas, entah kurang bersosialisasi itu tadi. Itu sih, jadi kalau solusinya tuh ya tadi kata Mas Udin, memilah-milah tadi, teknologi itu juga perlu. Dan ya tadi kalau dari aku malas sama bersosialisasi itu penting banget sih. Relasi sih, Mas. Bener. Nah ya relasi itu juga Relasi itu ya. ya dari berangkat dari tadi bersosialisasi tadi, jadi mendapat relasi yang banyak. Nah gitu sih Mas. Jadi kalau relasi itu apa ya, kalau ya dari dulu sih, relasi itu dari dulu itu penting banget. Dimana kita mau mencari informasi sekitar kita maupun di luar jangkauan kita, itu kan bisa dari relasi. Jadi relasi itu kalau dikatakan adalah kunci lah, kunci kita mendapatkan jalan yang terbaik ke depannya. Nah, mungkin Gen Z juga butuh itu. Nah, mungkin ada Mas Udin yang lain, mungkin kalau Gen Z itu sendiri itu gimana toh? Iya. Seperti apa sih Mas Gen Z itu? Untuk menjadi produktif. Menjadi produktif. Yang terpenting itu kita ada hobi sih Mas, kayak saya kan suka hobi ya, futsal atau olahraga lain lah. Yang penting itu ada kegiatan lain, jangan hanya diam diri di kamar dulu Mas. Jangan hanya Berarti kita gadget gunakan terus. waktu luang sebaik mungkin ya. Betul, tambah relasi kan, ada hobi pasti ada orang lain juga. Itu juga nambah relasi juga, organisasi juga bisa. Oke, baik, terima kasih Mas Fahmi dan Mas Udin atas penjelasannya. Mungkin di sini sebagai generasi Z, kita harus lebih pandai lagi dalam memanfaatkan teknologi. Kita harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, jangan sampai kita termakan oleh teknologi. Oke, sekian podcast pada episode kali ini. Jumpa lagi kita pada lain waktu. See you.